Ayah tanya, mak tanya, orang syik tanya, nek tanya, Bandung akan lari meninggalkan kita. Orang lain juga, anak tanya juga akan iplung dikubah katanya Bandung. Wa sahibatihi wa bani. Sahabat-sahabat yang dalam dunia sabuk bantai ana pernah lekah. Yang mana tip uro tanya sabe berkecimpung dengan mereka, bahkan musyarakah harta dengannya. Hari ini datang yaumil qiyamah, mereka juga akan lari mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Yang selanjutnya anu tanya tadi dek cula calo dari Ubud, wate di yaumil qiyamah malam jut mereka, tetapi tidak mampu membantu kita di yaumil qiyamah. Mandum akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyami fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا الكرام وعلى آله وصحبه ذوي العرفان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. وقال تعالى في آية أخرى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الآية. وقال النبي في الحديث: لا يسمى الناس إلا لنسيانه، ولا يسمى القلب إلا لانقلابه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat Aisyah dan Tarawih, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan 11 hari Ramadan. Sekarang kita sudah masuk pada malam ke-12 Ramadan. Semoga Allah akan memberikan kita peluang untuk bisa mengantarkan Ramadan hingga ke gerbang Aidil Fitri nantinya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang beribadah tidak kenal henti, tidak memilih waktu, tidak mengenal ruang dan waktu, beribadah lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati bersama guru kita bersama Imam Syekh Masjid Jabal Nur. Hari ini malam ini juga hadir Bapak Gesyik, semua BKN, pengurus masjid, jamaah yang insyaallah tamalake wa Allah mesapat kitanya malamnya akan mesapat kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari malam pertama hingga malam ke-11, para penceramah menghadirkan tausiahnya menyangkut dengan kelebihan bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan itu sangat banyak terdapat kelebihannya. Mulai dari datangnya saja orang yang senang akan terbebas dari api neraka. Beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala.
Sujud dalam bulan Ramadan akan le pahala gejo oleh Allah. Baca Quran dalam bulan Ramadan itu merupakan ibadah yang sangat diminati. Sedekah yang kita ulurkan, sedekah yang tajuk tipuro itu juga merupakan ibadah yang sangat digemari dan diminati dan sudah dibahas oleh para penceramah mulai dari malam pertama hingga malam ke-11. Ada sebuah perihal yang memang diprioritaskan, diutamakan dalam bulan Ramadannya orang Syi'lun adalah pejuang untuk memanage kalbu, hati yang mereka miliki. Dalam bulan suci Ramadannya ada sebuah aktivitas, ada sebuah pekerjaan yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Memanage diri, menjaga jiwa dan menjaga hati kita dalam bulan suci Ramadan, supaya hati itu mengkonsumsikan hal-hal yang baik, supaya hati itu terjauhi dari akhlak radhilah, akhlak yang hina, akhlak yang tercela. Hanaruh tanyo dalam sumpah serapah, hanaruh tanyo dalam pekatun adu domba, hanaruh tanyo dalam pekatun ria, hanaruh tanyo dalam perilaku namimah. Yang itu semua merupakan akhlak-akhlak tercela yang bersumber dari hati yang tidak jelas asal usulnya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata, hadis ini kami temukan dalam kitab Matan Arba'in karyanya Imam An-Nawawi, di mana Nabi Muhammad pernah bersabda, "Inna fi jasadil mudghah." Telah ada pada diri manusia ini segumpal daging, kata Rasul. Idza saluha jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu, segumpal mudghah tersebut baik, maka kebaikannya itu akan ditransfer ke seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu busuk, segumpal mudghah itu busuk, maka seluruh tubuhnya, fasadat kulluh, seluruh tubuhnya akan busuk dalam kinerja. Kita dalam setiap sepak terjang diberikan sugesti. Kalau tidak nafsu, pasti hati yang ditawarkan kepada pikiran. Pikiran mensugestikan kepada anggota tubuh. Baik hati yang dimiliki oleh seseorang, maka sepak terjang dalam kehidupan mereka akan baik adanya. Maka tak salah kalau hati ini diibaratkan seperti nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Bila nahkoda itu tegap, nahkoda itu pandai, maka pastilah kapal ini akan sampai ke pesisir pantai dan mereka akan berlabuh dengan selamat. Hati ini laksana pilot dalam pesawat terbang. Bagaimana mereka landing dengan selamat? Apabila pilotnya sangat ahli dalam menerbangkan pesawat, hati itu laksana pilot pada pesawat terbang. Hati itu sopir dalam bus yang dibawa. Bila sopir tidak punya keahlian, maka yakinlah jurang akan menanti kita. Maka tidak salah kalau hati ini diibaratkan sebagai raja dalam kalangan prajurit. Hati ini raja, sedangkan lidah kita prajurit, anggota tubuh kita prajurit, mulai dari mata, kaki, telinga, kepala, seluruh anggota tubuh yang kita punyai, yang kita miliki urung Syi'lun merupakan prajurit yang diakomodir oleh seorang raja yang bernama hati. Maka menyogot ate uronyo. Ate tanya adalah ate lagi pribadi Nabi. Ate lagi atenya para sahabat. Maka yakinlah ate mukmin tersebutlah yang akan mampu mensugestikan kehidupan yang benar dan berada pada koridor Islam. Nyo Bandung perkara ate uronyo mampu liketanyo ta sato, ta jaga, ta didik, ta menet, ta kelola, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Zikir merupakan pekerjaan untuk melembutkan hati, banyak berzikir. Sujud menenangkan jiwa, sujud kepada Allah. Baca Quran menenteramkan jiwa kita. Baca Quran khatam sekali dalam bulan Ramadan, bahkan lebih.
Kalau semua pekerjaan ibadah itu menjadi obat bagi hati kita, jangan lupa, maka datang untuk beribadah tujuannya adalah membenarkan hati kita hamba Allah. Orangnya rata-rata, orang menyatakannya ngurung si'lun. Baik di Masjid Jabal Nurnya, di kampung Tanyo, menyatakannya tentang fikih itu mandum orang je jawab. Padum rukun sembahyang, langsung je jawab. Apa yang menjadi syarat dan rukunnya puasa, apa saja yang membatalkan puasa, orientasi fikih, ilmu yang berorientasikan kepada fikih, semua kadangkala bisa dijawab walaupun tidak sempurna. Tapi nak pernah katanya, wata rukun yang harus dimiliki hati. Apa obat-obat yang harus dimiliki oleh hati kita sehingga hati itu terjauhkan dari kehidupan yang tidak jelas, dari akhlak yang tercela. Puaka yang perlu kita nyojo, apa yang harus dikonsumsikan oleh hati-hati kita nyo supaya hati jid ke hati yang qalbin salim. Ini perlu kita kejar. Ini perlu kita wujudkan lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Pakan dengku. Karena ending jih urang syi'lun. Di yaumil qiyamah dua rote. Lagi ayat yang kali ulun tuan baca bunuh. Nabi Allah Ibrahim pernah nekun ba Allah. Nabi Allah Ibrahim memiliki seorang ayah yang tidak taat kepada perintah Allah. Bahkan ayah Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat, gepujud patung untuk disembah oleh orang lain bernama Azar. Tapi lahir Nabi Allah Ibrahim, jek Nabi. Wate beliau merupakan Khalilullah. Gelake ba Allah. Ya Allah, long akui, ayah long termasuk dalam kategori orang yang hana saleh. Wala tuhzini yauma yub'asun, tapi bekne semalelung ya Allah, watelung nebangkitkan di yaumil qiyamah. Gekun li Nabi Allah Ibrahim. Bahkan Nabi Allah Ibrahim pernah nemu doa, ya Allah, memang jed nepu ampun dosa urang syi'lun, nepu ampun gede, walaupun beliau tidak termasuk dalam kategori orang yang saleh. Nyanna ba ayat yang sebelumnya, ayat ke-86 surah Asy-Syu'ara yang luntuan baca dulu. Namun apa yang dijawab oleh Allah? Gelanjut firman li Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim. Pugukun, ya Muhammad, jamun Nabi Allah Ibrahim pernah nelakai baklun untuk keampunan kepada ayahnya, dan beliau jangan dimalukan, jangan dihinakan pada saat dibangkitkan di yaumil qiyamah. Nesambung li Allah dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ba'ura tersebut wahai Muhammad pernah menceritakan nepegah pada Nabi Allah Ibrahim, uranyan wahai Ibrahim, uranyan wahai Muhammad, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hana fungsi, hana manfaat, han dipeglah mudarat getanyo li anu banun wala malun, yauma la yanfa'u malun, hana fungsi harta ba uranyan wala banun. Hana fungsi anu malim jid lepah di pedang dayah apabila drawat hana pondasi hati yang beriman kepada Allah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang Syiah yang hana mampu menerapkan iman dalam kehidupannya, bahkan acuh tak acuh terhadap perintah Allah, hana memiliki hati yang sejahtera, maka mereka tidak akan bisa dibantu oleh keluarganya. Walau iftada bimil'il ardi dhahaban, gekun li Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, walaupun ba'uranya sidra orang yang kaya, masjid tabah sidra gepegot muh cukup le, tapi yakin ba'ura kiamat wate gepedang di padang mahsyar, harta tersebut tidak akan berfungsi. Walaupun ba'uranya mandum orang yang dalam dunia ikun Allah Ta'ala, ya Allah, Nabi kedeh keampunan, Nabi kemudahan kepada si fulan, walaupun semua manusia meminta pertanggungjawaban, kemudahan kepada kita, yakinlah itu tidak akan berfungsi. Lantas apa yang mampu membantu kita? Allah melanjut ayat yang selanjutnya, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, urang-urang yang hadir ke hadapan Allah di yaumil qiyamah saat mereka masuk dalam alam barzah membawa qalbin salim, hati-hati yang sejahtera. Ditafsirkan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, makna qalbin salim wa huwa qalbul mu'min, hati-hati orang yang beriman.
Percaya kepada Allah. Gepubut suruh pejiuh tegah. Bandum perintah anak pernah gelangga. Geyu ibadah, geyu pubut jero, geyu pejiuh segala kemaksiatan, gepejiuh segala kemaksiatan. Mereka lah yang hadir di hadapan Allah pada yaumil qiyamah. Mampu getunyuk jarau orang siklun, gejak dengan tubuh yang tegap. Mereka bisa melewati padang mahsyar dengan leluasa. Kenapa? Karena na hati-hati yang sejahtera. Anang mesidro manusia yang bantu tanya orang siklun. Lagi gekun dalam surah Al-Abasa. Fa idza ja'atis sakhah wa tatruk tiupan yang kedua sangkai kala geyup yang kedua. Pegah li Imam Asyuti tiupan yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhi bauronya. Mandum urang akan diplung daripada saudara. Saudara kandung, saudara ridha, saudara karena tali bisan, saudara dalam kehidupan ada tetangga, yafirrul mar'u bin akhi, mereka akan lari dari saudaranya. Yang selanjutnya wa ummihi wa abih, ayah tanya, mak tanya, urang syik tanya, nek tanya, bandum akan lari meninggalkan kita. Orang lain juga, anak tanya juga akan iplung dikubah katanya bandum. Wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat yang dalam dunia saboh bantai ana pernah lekah, yang mana tip uro tanya sabe berkecimpung dengan mereka, bahkan musyarakah harta dengannya. Hari ini datang yaumil qiyamah, mereka juga akan lari mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Yang selanjutnya anu tanya tadi dek cula calo dari Ubud, wate di yaumil qiyamah malam jut mereka, tetapi tidak mampu membantu kita di yaumil qiyamah. Mandum akan kelung. Ba'ura tersebut likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, mandum urang bak botenyan punya kesibukan tersendiri. Mereka memikirkan terhadap keuntungannya sendiri, gepike draw hana lupah geperhatikan orang lain. Maka uronyo malamnyo marilah kita benah diri untuk memadu hati kita nyoban bandum wujud ke hati yang qalbin salim. Medum Nabi Ibrahim, sidrawan Nabi, yang mana Nabi Ibrahim merupakan Khalilullah, kekasihnya Allah, dan silsilah Nabi Muhammad yang paling besar disebut, yang paling sering disebut adalah Nabi Allah Ibrahim. Beliau dimasukkan dalam surga, punya suhuf, punya mukjizat, ulul azmi, sangat luar biasa dahsyat perjuangannya. Tapi gekun li Allah Ibrahim, uronyo gatahan mampu tabi manfaat kepada urang syik gatah. Anak gata juga han mampu dibi manfaat kepada tubuh gata. Kiban lom tanyo urang syik lun. Yang udip kadang-kala hanapah walaupun nanu yang nuju udaya, nanu nuju pesantren, tapi kalau tidak ada pondasi dasar dari getanyo, tidak akan mampu mereka membantu kita. Mantengku anu yang solehnya kenji berdoa kepada lam kubu. Apabila kita merupakan pribadi yang sering sujud, nyamu semayang hantam di masjid, meruku hantam dengan jamaah, sampai puasa kadang-kala poh lapan tagai puasa. Tengah caura gop urang lain pajo makanan yang ke agama Islam, kita pun ikut makan. Maka menyelaginya pribadi tanyo, bek ni harap tu anu tu yang kamalin, yang keji kepimpinan daya akan hadir untuk membantu kita di yaumil qiyamah. Itu jauh panggang dari api. Kenapa? Karena hana modal bak drawat. Kiban cara tanik mekat. Bula laba tapi modal tidak ada. Maka hari ini, malam ini, mari lagi tanya Bandung. Upah draw urung siklun, termasuk lun sendiri getanya Bandung yang tersisa Ramadan hanya 18 atau 17 urote, tapi upah kondisi busuring ate getanya tajuk ubat, tajuk makanan, tajuk konsumsi yang mana dia berkembang akan menjadi hati-hati yang sejahtera. Menyokajut ke hati yang sejahtera sabok masa gekun li Allah illa man atallaha biqalbin salim. Mereka-mereka lah yang hadir ke hadapan Allah untuk masuk dalam surganya karena membawa hati-hati yang sejahtera. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulang tuan. Waktulah yang membatasi kita pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.